warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailani Zaputra dengan NIM 23111261. Baik, kali ini saya akan membuat tugas keterampilan berbahasa tentang keterampilan berbicara dengan dosen Ibu Sri Afani MPD. Video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca. Yang pertama yaitu apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan teks tertulis. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun sosial. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan membaca. Yang pertama yaitu pengakuan kata. Pengakuan kata ini yaitu kemampuan untuk menganalisis dan memahami kata-kata tertulis. Contohnya seperti saat membaca kata kucing, pembaca langsung memahami bahwa ini menunjuk pada hewan peliharaan yang berkaki 4 dan berbulu. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman ini yaitu kemampuan untuk memahami makna teks yang dibaca. Misalnya setelah membaca paragraf tentang siklus air, pembaca dapat menjelaskan bahwa air menguap, membentuk awan dan turun kembali seperti hujan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu analisis. Analisis ini yaitu kemampuan untuk menganalisis struktur teks dan elemen-elemennya. Contohnya itu mengenali si karakter dalam cerita untuk memahami motif dan tindakan mereka. Seperti memahami mengapa Cinderella diperlakukan buruk oleh ibu tirinya. Yang keempat yaitu interpretasi. Interpretasi ini yaitu kemampuan untuk menginterpretasikan makna yang lebih dalam dari teks. Contohnya yaitu menginterpretasikan puisi tentang alam untuk menemukan makna tersembunyi tentang keindahan dan ketenangannya. Yang kelima yaitu kritis. Kemampuan untuk membaca dengan kritis dan menilai validitas serta keakuratan informasi tersebut. Misalnya membaca artikel berita dengan kritis untuk mengevaluasi isi sumber informasi dan memastikan berita tersebut akurat. Selanjutnya yaitu teknik keterampilan membaca. Yang pertama yaitu skimming. Skimming ini yaitu membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang teks tersebut. Seperti membaca cepat judul dan paragraf awal artikel untuk mengetahui topik utama dari yang kita baca tersebut. Yang kedua yaitu scanning. Scanning ini yaitu mencari informasi spesifik dalam teks tanpa membaca secara keseluruhan. Misalnya seperti mencari tanggal penting dalam artikel sejarah tanpa membaca seluruh artikel tersebut. Yang ketiga yaitu membaca mendalam. Membaca mendalam ini yaitu dengan cermat dan teliti untuk memahami teks secara keseluruhan. Seperti contohnya yaitu membaca novel dengan teliti untuk memahami alur cerita dan karakter yang ada di dalam novel tersebut. Yang keempat yaitu membaca kritis. Membaca kritis ini yaitu membaca dengan mempertanyakan dan mengevaluasi si informasi yang disajikan dalam teks. Contohnya membaca esai ilmiah yang dengan kritis mempertanyakan metodologi dan kesimpulan yang diambil dari yang kita baca tersebut. Yang kelima yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini yaitu membaca berbagai teks untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Contohnya kita contohkan membaca berbagai jenis buku, majalah, artikel untuk memperkaya kosakata dan pengetahuan umum kita. Selanjutnya yaitu manfaat keterampilan membaca. Yang pertama yaitu pemahaman.
pemahaman tentang manfaat membaca ini yang lebih baik, itu meningkatkan pemahaman terhadap berbagai topik. Contohnya dengan membaca buku tentang kesehatan, seseorang dapat memahami cara menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Yang kedua yaitu pengembangan kosakata. Pengembang kosakata ini yaitu memperkaya kosakata kita, kemampuan berbahasa kita dalam membaca teks yang kita baca tersebut. Contohnya seperti membaca novel klasik dapat menambah kosakata kita baru yang jarang digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi ini yaitu membaca buku tanpa gangguan selama 30 menit setiap harinya. Itu dapat melatih kita untuk konsentrasi dalam membaca. Yang keempat yaitu stimulasi mental. Stimulasi mental ini yaitu membaca dapat merangsang otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Contohnya membaca buku teka-teki atau misteri, itu dapat merangsang otak untuk berpikir lebih kritis. Yang kelima yaitu relaksi dan hiburan. Relaksi dan hiburan ini yaitu membaca dapat menjaga cara yang baik untuk bersantai dan menghibur diri kita sendiri. Contohnya membaca novel fiksi ilmiah di waktu luang dapat memberikan hiburan dan mengurangi stres yang kita alami. Dan selanjutnya yaitu cara mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu membaca secara teratur. Membaca secara teratur ini yaitu membiasakan diri kita untuk membaca setiap harinya, supaya kita terbiasa untuk membaca. Kita meluangkan waktu kita sekitaran 20 menit setiap malam sebelum tidur untuk membaca buku, supaya kita terbiasa dalam membaca. Yang kedua yaitu mencari beragam teks. Mencari beragam teks ini yaitu membaca berbagai jenis teks untuk memperluas wawasan. Contohnya kita membaca buku fiksi, artikel, ilmiah, majalah, dan berita online untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan menambah wawasan kita. Yang ketiga yaitu diskusi dan review. Diskusi dan review ini yaitu berdiskusi tentang apa yang telah dibaca dengan teman atau menulis ulasannya. Seperti contohnya setelah selesai membaca buku, diskusikan isi buku yang telah kita baca tersebut dengan teman, atau tulis ulasan ulasan buku yang telah kita baca tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi, memanfaatkan aplikasi seperti perangkat digital untuk membaca. Contohnya seperti gunakan aplikasi pembaca seperti e-book atau situs web yang menawarkan artikel-artikel menarik, atau yang menawarkan cerpen-cerpen pendek atau cerita-cerita yang menarik untuk dibaca. Dan yang kelima yaitu mengambil catatan. Mengambil catatan ini kita menulis catatan atau ringkasan tentang apa yang telah kita baca tersebut. Seperti setiap kali selesai membaca bab buku, teks tertulis ringkasan singkat tentang poin-poin utamanya. Contoh selanjutnya yaitu contoh latihan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu latihan skimming dan scanning. Latihan skimming dan scanning ini yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik. Contohnya seperti skim melalui artikel berita untuk menemukan informasi tentang waktu dan tempat kejadian. Yang kedua yaitu latihan membaca mendalam.
Latihan membaca mendalam ini yaitu membaca teks secara menyeluruhan dan teliti supaya kita dapat memahami apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Seperti contohnya baca satu bab dari novel dan buat catatan tentang karakter utama plot cerita tersebut. Yang ketiga yaitu latihan membaca kritis. Latihan membaca kritis ini membaca dengan mempertanyakan isi dan sumber informasi yang ada di dalam teks tersebut atau buku yang kita baca tersebut. Contohnya membaca artikel, opini dan evaluasi argumen yang disampaikan serta relevansi sumber-sumbernya. Yang keempat yaitu latihan membaca ekstensif. Latihan membaca ekstensif ini kita membaca berbagai teks dalam waktu tertentu supaya kita dapat ada target untuk yang dapat kita baca tersebut. Contohnya kita membaca novel, kita targetkan kita membaca novel ini pas malam hari saja. Contohnya tetapkan target membaca satu buku baru setiap bulan dari genre yang berbeda-beda. Baik, hanya itu yang dapat kita bahas pada video kali ini. Banyak kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.